Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Pada kesempatan kali ini ya kita akan kuliah farmasi rumah sakit dan apotek ya. Salah satu mata kuliah di semester 6, mata kuliah wajib yang harus kalian ambil ya untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah ini. Sudah terlihat ya. Nama mata kuliahnya adalah Farmasi Rumah Sakit dan Apotek dengan kode FA3243, berada di semester 6 dengan bobot 3 SKS tanpa praktikum. Dosen pengampu saya sendiri. Kemudian jadwal perkuliahan menyesuaikan dengan kelas, dan kelasnya dibagi menjadi 3, satu angkatan ini. Dan hari ini adalah kelas B, ya, Kamis jam 1 siang, dan nanti akan selesai di jam setengah 4 sore. Metode pembelajaran nanti akan dilaksanakan secara ekspositori, ya, penjelasan dari dosen terkait dengan materi perkuliahan di tiap pertemuannya nanti. Ada juga tanya jawab dan brainstorming, ya. Silahkan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan terkait dengan materi yang sedang dipelajari ataupun hal-hal terkait dengan materi yang dipelajari, silahkan ditanyakan ataupun didiskusikan. Nanti juga ada presentasi dan studi kasus, ya. Ini studi kasus terkait dengan permasalahan pelayanan kefarmasian yang ada di apotek ataupun rumah sakit. Jadi nanti masing-masing ada satu pertemuan untuk kasus apotek, satu pertemuan untuk kasus rumah sakit. Dan nanti dipresentasikan oleh tiap kelompok yang akan dibagi untuk mendiskusikan kasus tersebut. Kemudian nanti juga ada diskusi dan presentasi terkait dengan proposal studi kelayakan pendirian apotek, yang nanti satu kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok nanti akan dijadwalkan 2 kelompok di tiap pertemuan, mulai pertemuan 13 hingga pertemuan 15 untuk mempresentasikan proposal studi kelayakan pendirian apoteknya. Sehingga nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan aspek-aspek apa yang menjadi pertimbangan dan inovasi apa yang diusulkan sehingga apotek tersebut layak untuk didirikan atau berpotensi untuk survive gitu ya, bertahan sebagai suatu unit bisnis dan juga memberikan pelayanan farmasi. Jadi selain pelayanan farmasi, apotek juga memiliki aspek mencari profit ya supaya bisa bertahan sebagai unit bisnis. Kemudian materi perkuliahan itu nanti bisa diunduh di Google Classroom, sehingga silakan untuk bergabung melalui kode Google Classroom yang sudah terlampir, dan kemudian nanti segala informasi dan pengumuman terkait dengan perkuliahan akan diinfokan melalui WhatsApp group sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini, yaitu mempelajari tentang manajemen farmasi, jadi spesifik manajemen yang ada di area farmasi, kemudian pengelolaan sediaan farmasi, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta peranan farmasi pada sarana kesehatan, ya, terutama di rumah sakit dan di apotek sesuai dengan nama mata kuliahnya. Materi pembelajaran kurang lebih ada 8 materi ataupun pokok bahasan, di mana nanti yang pertama adalah fokus terkait dengan pendahuluan pendirian apotek, kemudian pengelolaan sumber daya manusia dan inventory kontrol di apotek itu di pertemuan 1. Kemudian di yang kedua ataupun di pertemuan kedua terkait dengan pengendalian dan manajemen keuangan di apotek, ya, karena memang di apotek tadi selain ada aspek pelayanan kefarmasian juga ada aspek bisnis di sana, sehingga ada perputaran uang di dalamnya dan keuangan tersebut harus dikelola dengan baik gitu ya, agar kemudian apotek bisa berjalan berkesinambungan gitu ya proses bisnisnya. Kemudian yang pertemuan ketiga ini spesifik ke arah pendirian serta studi kelayakan apotek, yang mana ini nanti akan menjadi tugas besar di mata kuliah ini. Secara teori nanti akan disampaikan di pertemuan ketiga, kemudian nanti di akhir pertemuan mata kuliah ini atau di akhir semester akan dipresentasikan dan kemudian kita diskusikan apa yang sudah disusun
melalui proposal dari tiap-tiap kelompok, yang totalnya 6 tadi, di pertemuan 13, 14, dan 15. Masing-masing nanti pertemuan itu 2 kelompok mempresentasikan, dan selanjutnya ada diskusi juga di dalamnya. Jadi nanti silahkan dipersiapkan sebaik mungkin di sana. Kemudian yang pokok bahasan keempat adalah kasus pelayanan dan pengelolaan obat di apotek dan rumah sakit. Nah, ini ada pertemuan 4, ini untuk kasus yang ada di apotek, dan pertemuan 12 untuk kasus yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kelima adalah manajemen farmasi di rumah sakit. Nanti ini di pertemuan kelima. Kemudian di pertemuan ke-6 itu terkait dengan instalasi farmasi rumah sakit, ya, ruang lingkup, ya, tugas kewenangan dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan di sana. Kemudian siklus pengelolaan obat di rumah sakit dan manajemen pendukung. Ya, ini nanti di pertemuan 7, 9, dan 10. Ya, jadi nanti sudah masuk ke drug management cycle. Kemudian di materi terakhir terkait dengan akreditasi rumah sakit nanti di pertemuan ke-11. Gitu. Nah, setelah pertemuan 11, nanti akan dilanjutkan dengan studi kasus dan nanti presentasi studi kelayakan pendirian apotek. Ya, ini terkait dengan materi yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan di mata kuliah farmasi, rumah sakit, dan apotek. Nah, ini capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, bertindak secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan, norma, dan etik kefarmasian. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis obat dari tinjauan ilmu kefarmasian dan regulasi secara mendalam, ya, karena nanti ada beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum terkait dengan standar pelayanan, ya, yang ada di apotek dan di rumah sakit. Itu diatur melalui peraturan Menteri Kesehatan, ya, nomor 72 untuk rumah sakit dan nomor 73 untuk apotek, ya, Permenkes tahun 2016. Kemudian menguasai konsep teoritis pelayanan sediaan obat, obat tradisional, dan alat kesehatan sesuai prosedur yang berlaku secara mendalam. Kemudian menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosiofarmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta prinsip dasar keselamatan kerja secara mendalam. Yang keenam, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai kefarmasian yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Nah, ini nanti implementasinya di studi kasus, ya, termasuk nanti beberapa contoh kasus yang akan disampaikan di tiap pertemuan, ya, dalam beberapa materi yang memang dibutuhkan ilustrasi melalui studi kasus sehingga memudahkan memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang ke-8, mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian, ya, karena ini nanti kaitannya dengan pengelolaan obat juga dan berbagai hal yang melibatkan banyak informasi, maka penggunaan teknologi informasi ini menjadi hal yang wajib kita pelajari, gitu ya, karena ke depan era teknologi informasi pasti akan terus dan semakin berkembang, sehingga kita wajib mengikuti hal tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah mampu menganalisis dengan cermat terkait masalah kefarmasian, menyusun informasi, ide, laporan, pemikiran, dan secara efektif mengkomunikasikannya dalam berbagai bentuk media kepada sejawat tenaga kesehatan lain dan masyarakat umum. Dan yang ke-10 ini adalah mampu merancang proses seleksi, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan, pendokumentasian, sediaan farmasi, suplemen, dan alat kesehatan yang mengacu pada regulasi yang berlaku. Nah, itu tadi adalah capaian pembelajaran atau CPL program studi yang menjadi CPL lulusan dari program studi farmasi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah FRS atau farmasi rumah sakit dan apotek ini sendiri ada 4, diturunkan menjadi 4 dari 10 CPL Prodi tadi. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menganalisis konsep pelayanan kefarmasian dan manajemen farmasi di rumah sakit dan apotek. Yang kedua, mahasiswa dapat mengevaluasi kinerja farmasi di apotek dan rumah sakit.
Yang ketiga, mahasiswa dapat merencanakan penerapan pelayanan farmasi di rumah sakit yang sesuai dengan standar. Ya, makanya tadi kita menggunakan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur terkait dengan standar pelayanan, baik di sarana pelayanan kesehatan apotek ataupun rumah sakit. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menyusun studi kelayakan. Tadi ya, satu tugas besar khusus yang diberikan kepada 6 kelompok, dan nanti silahkan dipersiapkan sebaik mungkin. Ini terkait dengan CPL mata kuliah. Ini literatur utamanya, ya, ada MDS 3. Nah, ini bisa diakses secara free, ya, bisa di searching di Google. Kemudian ada buku dari Prof. Satibi, ya, terkait dengan manajemen apotek dan juga manajemen obat di rumah sakit. Nah, ini literatur ataupun referensi utamanya. Dan kemudian ini literatur pendukungnya, baik itu berupa buku secara fisik ataupun e-book ataupun peraturan perundangan yang berlaku ya. Dan jurnal-jurnal pendukung serta tidak menutup kemungkinan nanti di tiap pertemuan ya akan digunakan beberapa jurnal-jurnal yang sesuai dengan konteks tiap pertemuan ya, menyesuaikan materi yang dipelajari di tiap pertemuan. Gitu. Oke, dan kemudian ini adalah komponen penilaiannya. Jadi nanti penilaian di sini akan dibagi menjadi 5 aspek besar. Yang pertama adalah UTS ya, 20%, UAS juga 20%. Kemudian tadi proyek tugas besar itu ada studi kelayakan apotek, total ada 40%, di mana 20% itu untuk proposalnya, kemudian 20% sisanya adalah untuk presentasi dan diskusi, sehingga diharapkan presentasinya dipersiapkan dengan baik, termasuk diskusinya nanti bisa aktif untuk dapat mengisi komponen nilai di sini. Kemudian studi kasus, ini tadi untuk kasus di apotek dan kasus di rumah sakit, ya 10%. Kemudian tugas kuis dan keaktifan ya selama menjalani kuliah ya. Nanti akan ada tugas yang diberikan dan juga kuis di beberapa pertemuan. Silakan nanti dikerjakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan poin 10% termasuk keaktifan ya di setiap pertemuan. Nah, nanti total dari keseluruhan komponen nilai ini nanti akan dikonversi menjadi nilai huruf ya. Nah, nanti berdasarkan berapa kumulatif yang diperoleh. Nah, nanti akan menjadi nilai huruf sesuai dengan pencapaian yang sudah dikumpulkan dari setiap komponen nilai yang ada di sini, gitu ya. Dan nanti ini bisa dilihat, gitu ya, ketika nilai akhir nanti sebelum diupload akan di-share ya sebagai bentuk transparansi dan nanti bisa dikonfirmasi gitu ya komponen nilainya dapatnya berapa sehingga skor akhirnya berapa. Seperti itu. Baik, ini terkait dengan rencana pembelajaran semester ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Pada hari ini ya kita akan masuk ke pertemuan ke-10 dari mata kuliah farmasi rumah sakit dan apotek. Pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan indikator pengelolaan obat, inventory control, manajemen dan manajemen support ya, atau manajemen pendukung dari drug management cycle ya. Di mana drug management cycle sudah kita diskusikan sebelumnya. Nah, namun di pertemuan kali ini kita akan diskusi fokus pada indikator pengelolaan obat. Seperti itu, ya. Nah, langsung kita mulai terkait dengan indikator terlebih dahulu. Nah, pertama di sini ada yang sudah tahu apa itu indikator? Ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, oke. Silakan Lisa Agustina. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Lisa Agustina, NIM 085. Izin menjawab, jadi definisi dari indikator itu sendiri adalah merupakan alat ukur kuantitatif yang dapat digunakan untuk memonitoring, mengevaluasi, ataupun mengubah dan meningkatkan mutu dalam pengelolaan obat di farmasi, rumah sakit, ataupun di apotek. Ya, baik. Terima kasih, Lisa. Ya, tadi
sudah dijawab dengan lengkap ya oleh Lisa. Suatu ini ya, alat ya atau tolak ukur. Alat atau tolak ukur yang hasilnya bisa menunjukkan suatu ukuran. Tadi dikuantifikasi, jadi bisa dihitung gitu. Maka di sini bisa diukur. Jadi ada takarannya seperti itu. Nah, dalam konteks siklus pengelolaan obat, indikator ini diperlukan ya. Diperlukan untuk melihat bagaimana sediaan farmasi itu dikelola. Ya. Apakah sudah dalam kategori yang sesuai dengan standar atau seperti apa? Atau belum, atau bahkan di atas standar. Artinya baik gitu ya. Seperti itu. Nah, maka dibutuhkan suatu alat ukur ya, tolak ukur untuk bisa membuat suatu kesimpulan tersebut, untuk membuat ukuran tersebut. Nah, semakin sesuai yang diukur dengan indikator, maka semakin sesuai hasil suatu pekerjaan dengan standarnya. Tadi bisa sesuai dengan standar, di atas standar, atau kurang dari standar. Gitu ya. Nah, untuk melihat peran dari indikator, maka kita melihat ini dulu dari sisi bagaimana manajemen kualitas itu dibangun. Manajemen kualitas itu bagaimana kita mengelola semua fungsi dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengenali dan mencapai sebuah kualitas. Ya, ini poin pentingnya seperti itu. Nah, kuncinya adalah seberapa sering, ya, seberapa rutin, seberapa berkalanya atau ada periodiknya evaluasi itu dilakukan. Ya, kita tidak akan pernah tahu posisinya ada di mana kalau kita tidak melakukan evaluasi. Kita tidak pernah tahu kita ada di peringkat berapa kalau kita tidak mengevaluasi kemampuan kita ada di mana. Seperti itu, ya. Nah, sehingga di sini peran dari evaluasi menjadi penting. Gitu. Nah, sehingga di sini disebutkan ada 5 tujuan evaluasi. Yang pertama adalah menentukan nilai keberhasilan. Gitu. Untuk menilai apakah kita berhasil atau tidak dalam mencapai sesuatu, maka kita perlu melakukan evaluasi. Jika kita melewati standar yang ada, maka kita bisa dibilang berhasil atau bisa masuk kategori berhasil. Tapi jika belum melewati standar, maka belum dikatakan berhasil. Nah, tujuan yang kedua adalah membandingkan dengan standar yang ditetapkan. Jadi, standar yang sudah ditetapkan, kemudian ada nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi, posisinya ada di mana. Gitu. Nah, ketika kemudian itu dibandingkan, maka ini sekaligus akan menjadi tujuan yang ketiga, ada kesenjangan atau tidak antara yang diperoleh real di lapangan dengan standar yang ditetapkan. Kalau ada, gap-nya di mana posisinya? Atau seperti apa? Kalau gap-nya positif, artinya pencapaian yang diperoleh itu lebih tinggi dibandingkan dengan standar. Gitu. Tapi kalau nilainya negatif, berarti pencapaian kita berada di bawah standar. Nah, sehingga kalau berada di bawah standar, yang perlu dilakukan adalah perbaikan, supaya bisa memenuhi standar ataupun sampai berada di atas standar. Kalau yang sudah positif, maka action-nya adalah dengan mempertahankan apa yang sudah diperoleh, dan kemudian terus melakukan upaya supaya itu bisa terus bertahan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian tujuan yang keempat adalah menentukan standar. Nah, ketika kita melakukan evaluasi, kita pasti akan menentukan standar kita mau ada di mana. Contoh, kita mau berada di akreditasi nasional, maka standar kita ya standar nasional. Tapi kalau kita sudah mencapai standar nasional, ingin mencapai standar yang berbeda lagi, contoh standar internasional, ya maka kita akan naik ke indikator yang ada di akreditasi internasional. Ya, kalau di rumah sakit kan ada akreditasi nasional, ya, yang diakreditasi oleh KARS, ya.
Dan yang lain juga ada, nanti akan didiskusikan di pertemuan berikutnya. Dan nanti di level internasional ada GCI dan yang lainnya. Itu sudah di level internasional. Saya sudah pasti kalau di internasional, maka nasionalnya pasti sudah terpenuhi. Maka menentukan standar ini juga bagian dari tujuan evaluasi. Nah, yang kelima di sini adalah menilai kesesuaian antara keberhasilan dengan tanggung jawab. Gitu ya. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan, apakah sudah berhasil ataupun belum. Nah, posisi indikator di sini tadi ini adalah standar yang kemudian bisa terukur ya, untuk menilai evaluasi tadi, apakah kita sudah berada di posisi yang memenuhi standar atau belum. Ada kuantifikasinya, ada skornya, ada nilainya. Sehingga dari sini kita bisa melakukan continuous improvement atau perbaikan yang secara terus-menerus berlanjut. Sehingga kita akan semakin baik ke depannya, belajar dari pencapaian yang sudah kita lakukan sebelumnya dari hasil evaluasi yang sudah diperoleh. Nah, sebelum masuk ke indikator yang ada di siklus pengolahan obat, ya, saya coba ingin merecall kembali, gitu ya, apa itu tahapan dalam siklus pengolahan obat, gitu. Ya, ada 4 kegiatan utama inti yang ada di drug management cycle. Ada yang ingin menyampaikan? Baik, silahkan Putri Arinda. Pak, izin menjawab. Jadi 4 tahapan itu ada seleksi, pengadaan, distribusi, dan penggunaan, Pak. Oke, baik ya. Ada 4 kegiatan inti ya yang menjadi core dalam drug management cycle. Nah, sehingga di tiap tahapan itu juga ada indikator-indikator yang mengukur bagaimana standar yang ada di tiap tahapan itu untuk memastikan bahwa proses yang berjalan di tiap tahapan itu sudah memenuhi kriteria standar ataupun belum. Seperti itu. Nah, ini contoh ya, di tahapan seleksi ada kesesuaian item obat yang tersedia dengan DOEN. DOEN ini daftar obat esensial nasional atau yang sekarang kita kenal dengan formularium nasional. Nah, di formularium nasional itu sudah ditetapkan obat-obat yang dibutuhkan di layanan kesehatan dan itu wajib tersedia sesuai dengan tingkatan sarana kesehatannya, vaskesnya. Ada di tingkat 1, 2, atau 3. Sehingga nanti mana yang wajib dipenuhi sesuai dengan vaskes yang melakukan siklus pengolahan obat ini tadi. Seperti itu. Kalau dari level tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tentu obat yang harus ada di sana itu tidak sama gitu ya, ataupun semakin lengkap untuk yang di level semakin tinggi ya, tingkat 3 itu rumah sakit tipe A. Seperti itu. Di sini 76% standarnya. Kemudian di pengadaan, di sini ada persentase modal dana yang tersedia dengan keseluruhan dana. Kemudian ini standarnya 100%, kemudian persentase alokasi dana pengadaan obat, kesesuaian pengadaan dengan kenyataan pakai untuk masing-masing item obat gitu ya. Nah, ini contoh misalkan di sini persentase modal dana yang tersedia dengan keseluruhan dana ya. Artinya adalah berapa persen ya dana yang tersedia di rumah sakit itu untuk memenuhi kebutuhan obat yang ada di rumah sakit. Misalkan rumah sakit ya ingin mengadakan obat senilai 1 miliar. Nah, maka dana yang tersedia harusnya sesuai adalah 1 miliar. Sehingga 1 miliar dibagi 1 miliar kali 100% nilainya adalah 100%. Gitu. Tapi ketika obat yang ingin diadakan adalah 1 miliar, tapi dana yang tersedia kurang dari 1 miliar, maka ini tidak akan menjadi 100%. Nah, nanti tentu akan ada dampaknya. Kalau tidak 100%, maka apa yang terjadi? Seperti itu. Nah, nanti kita akan coba pakai ilustrasi contoh ya. Nanti ada contoh kasus yang saya ambil dari data hasil penelitian di satu jurnal gitu ya. Nanti bisa kita gunakan itu. Kemudian nanti ada indikator frekuensi pengadaan tiap item obat. Ya, di sini ada rendah, sedang, tinggi ya kategorinya, standarnya. Kemudian ada frekuensi kesalahan faktur. Ini harus 0%, artinya faktur tidak boleh salah satupun. Kemudian frekuensi tertunda pembayaran oleh rumah sakit terhadap waktu yang telah ditetapkan harus 0%, artinya obat itu kan dibeli dari PPF, ya, maka itu harus dibayar. Dan itu harus tepat waktu, jangan sampai ada yang tertunda.
Nah, itu harus 0%. Kalau tertunda, maka ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu contohnya misalkan ketersediaan anggarannya. Apakah anggarannya memang cukup atau seperti apa? Itu ya. Nah, indikator-indikator ini diperoleh dari 3 referensi ini. Nanti jika ingin membaca lebih lanjut, nanti bisa melihat ya di sini ya, dari Deadcast, kemudian dari WHO dan dari penelitian Bu Jeningsih ya. Gitu. Kemudian ini di tahap distribusi ya, ada kecocokan antara obat dengan kartu stok, kemudian turnover ratio, tingkat ketersediaan obat, persentase nilai obat yang kadaluarsa dan rusak, dan persentase stok mati, gitu ya. Nah, ini standarnya ada di sini semua. Kemudian di bagian penggunaan, di sini ada jumlah rata-rata obat tiap lembar resep, obat generik, antibiotik, obat injeksi ya di tiap resep yang dituliskan. Kemudian persentase obat yang diresepkan berdasarkan daftar obat esensial nasional atau formularium, dan rata-rata waktu yang digunakan untuk melayani resep sampai ke tangan pasien. Nah, ini yang sering kalau kita ke instalasi farmasi rumah sakit pasti dituliskan jaminan garansinya. Obat racikan ini akan selesai kurang dari 60 menit. Kalau non racikan kurang dari 30 menit. Ya, penyiapannya sampai diterima di pasien. Nah, ini membuat pasien itu tergaransi bahwa ketika resep masuk ini saya akan menunggu dalam tidak lebih dari waktu yang sudah digaransikan tersebut, yang sudah dituliskan tersebut. Nah, sehingga ini menjadi indikator kualitas pelayanan juga ke farmasien di suatu instalasi farmasi rumah sakit. Nah, ini yang menjadi contoh ya, misalkan di sini kita ambil indikator persentase modal atau dana yang tersedia dengan keseluruhan dana yang dibutuhkan. Ya. Nah, di sini ini rumusnya ya. Jadi dana yang tersedia itu X simbolnya, dana yang sesungguhnya itu Y. Nah, tadi ketika 1 miliar dibagi dengan 1 miliar, maka nilainya akan 100% sesuai dengan standar. Nah, ini satu kasus di jurnal, ya, nilai standarnya 100, tapi yang diperoleh 45%. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melakukan analisis dampak. Ya, salah satu yang kita bisa coba gali di sini adalah bahwa akan ada potensi masalah terkait pelayanan obat. Apa itu? Ketersediaan obat. Ya, kalau dana yang tersedia ini kurang, maka ada potensi obat yang tidak terbeli atau obat yang dibeli tapi jumlahnya dikurangi. Nah, kalau jumlahnya dikurangi atau tidak terbeli, maka saat di pelayanan obat itu bisa saja habis sebelum seharusnya dia habis. Misalkan kalau beli itu 10 box, maka dia bisa tahan 10 bulan, tapi karena cuma mampu beli 5 box, maka 5 bulan sudah habis, bulan ke-6 dan seterusnya belum tahu apakah bisa terlayani atau tidak. Atau bahkan tidak bisa terbeli. Saat resep itu masuk, obatnya tidak tersedia. Jadi ketersediaan obatnya akan bermasalah, kurang. Nah, kualitas pelayanan kesehatannya akan bermasalah, akan dinilai oleh pasien bahwa pelayanannya tidak berkualitas. Nah, ini tadi yang akan menjadi penilaian dari kualitas layanannya. Gitu, ya. Untuk memperdalam terkait dengan materi indikator pengelolaan obat, maka di sini ada tugas untuk mereview jurnal penelitian tentang pengelolaan obat. Silahkan direview. Ya. Jadi jurnalnya ini yang direview, tapi nanti analisisnya itu bisa menggunakan jurnal-jurnal pendukung lainnya yang memang sedang membahas aspek yang sama. Ya, jadi nanti diperhatikan terkait dengan indikator apa yang digunakan, konteks apa yang sedang dianalisis. Nah, silahkan mencari data dukung dari jurnal-jurnal yang lain. Seperti itu. Oke, sampai di sini jelas ya? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ataupun tugas review jurnalnya? Cukup ya? Ya, baik. Kalau sudah jelas, maka tugasnya ini nanti silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom dan nanti akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Ya, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.
Semoga yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siang, Pak.